Baik, jadi pada kesempatan hari ini saya akan membawakan materi mengenai komunikasi peka budaya pada lansia yang dibawakan oleh kelompok 5. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok 5 terlebih dahulu. Nah, di sini yang pertama yaitu ada Noviana Rizky Wulandari, ada Pradjaning Saraswati, ada Rahayu Utami, ada saya sendiri Rasiti Tri Utami, selanjutnya ada Ratih Ardelia, ada Ratna Dewi, Sinta Cahya, Cynthia Arnita, dan yang selanjutnya ada Cynthia Maha, dan yang terakhir yaitu ada Listiani Bakari. Nah, selanjutnya kita masuk ke materi yang pertama. Apa sih itu komunikasi? Jadi komunikasi yang dimaksud pada materi kita hari ini yaitu proses pertukaran informasi antara dua pihak atau lebih, di mana proses ini melibatkan antara dua pihak, yaitu pihak si pengirim pesan dan si penerima pesan. Nah, komunikasi itu dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti contoh yaitu ada komunikasi verbal dan juga ada komunikasi nonverbal. Nah, yang selanjutnya kita akan membahas materi mengenai apa yang kamu ketahui tentang komunikasi pada lansia. Nah, jadi komunikasi pada lansia yang dimaksud adalah interaksi yang dilakukan dengan orang lanjut usia atau yang kita sering sebut dengan lansia, yang perlu memperhatikan beberapa faktor seperti faktor fisik dari lansia itu sendiri, faktor psikologis, dan juga faktor lingkungan dari lansia itu sendiri. Nah, yang selanjutnya kita akan membahas mengenai apa saja sih faktor-faktor yang dapat mempengaruhi komunikasi pada lansia itu sendiri. Nah, jadi di sini ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi komunikasi pada lansia itu sendiri, di mana yang pertama yaitu ada faktor fisik. Faktor fisik di sini seperti penurunan fungsi pendengaran, penglihatan, bicara, dan persepsi. Selanjutnya juga ada faktor psikologis seperti gangguan bicara, penurunan daya pikir, mudah tersinggung, dan sulit menjalin hubungan. Selanjutnya ada faktor lingkungan, sikap agresif, dan yang terakhir ada faktor ageisme. Nah, selanjutnya ada teknik komunikasi efektif dengan lansia. Di sini ada 8 teknik, yaitu yang pertama menyediakan waktu yang ekstra, mengurangi kebisingan, duduk berhadapan, menjaga kontak mata pada lansia, mendengar aktif, berbicara pelan dan jelas, gunakan kalimat yang sederhana, dan awali percakapan dengan topik yang sederhana atau topik yang mudah dipahami oleh lansia itu sendiri. Nah, selanjutnya ada pendekatan dalam perawatan lansia pada konteks komunikasi, di mana di sini ada 4 pendekatan yang bisa kita gunakan, yaitu pendekatan fisik, pendekatan fisiologis, pendekatan sosial, dan yang terakhir kita dapat menggunakan pendekatan spiritual pada lansia itu sendiri. Nah, selanjutnya apa sih itu komunikasi lintas budaya? Nah, jadi komunikasi lintas budaya yang dimaksud yaitu masalah komunikasi antara perawat dengan lansia yang disebabkan oleh latar belakang budaya yang berbeda, di mana latar belakang budaya yang berbeda antara perawat dengan lansia akan menghambat efektivitas komunikasi sehingga menimbulkan terjadinya salah paham yang terjadi antara lansia dengan perawat. Nah, apa sih yang dimaksud dengan budaya etis? Yang dimaksud dengan budaya etis adalah pola pikir yang menitik beratkan pada pentingnya bertindak sesuai dengan hukum dan menghormati orang lain. Etika dan budaya merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia sehari-hari. Seperti kita sebagai seorang perawat, di mana kita harus menghormati lansia itu sendiri atau pasien-pasien kita itu sendiri, dan tetap untuk mementingkan etika. Nah, selanjutnya ada etika dalam perawatan lansia, di mana di sini ada 4 etika, yaitu yang pertama kita harus menghormati kerahasiaan dan kepercayaan lansia itu sendiri. Selanjutnya menjaga otonomi lansia itu, selanjutnya menjaga martabat dari lansia itu sendiri, dan menjaga kesungguhan hati lansia itu, di mana kita sebagai seorang perawat harus memenuhi janji yang kita berikan kepada lansia itu sendiri. Nah, selanjutnya apa sih itu komunikasi peka budaya pada lansia? Jadi komunikasi peka budaya pada lansia yang dimaksud pada materi ini yaitu komunikasi yang menghormati dan terbuka terhadap nilai-nilai dan budaya yang dianut oleh lansia itu sendiri, yang mencakup mendengarkan lansia secara aktif, memeriksa cara berkomunikasi lansia, dan menggunakan bahasa yang inklusif. Yang dimaksud yaitu bahasa yang mudah dipahami oleh pasien itu sendiri atau bahasa yang sederhana. Nah, selanjutnya apa saja sih hal yang dapat dilakukan untuk memberikan perawatan yang peka budaya terhadap lansia itu sendiri? Nah, di sini ada beberapa hal yang dapat dilakukan, yaitu yang pertama memahami dan menghargai kepercayaan, nilai dan praktik budaya masing-masing individu atau lansia, menciptakan kesempatan untuk adaptasi individu, menawarkan intervensi yang mempromosikan penuaan aktif seperti merangsang interaksi sosial.
Selanjutnya, mengetahui kisah hidup orang lanjut usia atau lansia, menggunakan kekuatan pendorong pribadi orang lanjut usia. Selanjutnya, merefleksikan dan menempatkan preferensi budaya sendiri dalam kaitannya dengan preferensi budaya orang lain. Dan yang terakhir yaitu kepekaan budaya, juga disebut sebagai kepekaan lintas budaya atau kesadaran budaya. Nah, jadi itulah materi yang dapat saya bawakan pada kesempatan kali ini. Saya mohon maaf jika ada salah kata. Sekian dan terima kasih.